Terkasih dalam Tuhan, luar biasa, begitu baik cinta kasih Tuhan kepada kita. Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Tentunya kita anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan, kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini kerinduannya semakin menggebu-gebu di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah dimanapun berada, mari kita mengatakan Tuhan Yesus baik, Bapa yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Yesus Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai zaman bersama. Kita pujikan dari Allah. Mari lebih sungguh-sungguh meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus. Kita bersyukur, ya apa yang
Hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Dimanapun kami berada, kami Tuhan, oh menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita menyenangkan hati-Mu melalui mulut kami Tuhan. Sebab mata kami Tuhan tertuju kepada kasih setia-Mu. Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami lebih lagi memuji hanya untuk Engkau, hanya di dalam nama satu Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ruangan di tempat ini penuh dan hati kita penuh dengan hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita sama-sama lebih lagi memuji Tuhan. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri. Lihat samping kanan kiri, ada sinar Tuhan, kebaikan Tuhan melingkupi kita. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu yang di rumah, selamat pagi semuanya. Bisa bangun berdiri sebentar dan katakan selamat pagi kepada anaknya. Mungkin ada suami istrinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, di mana kita di tanggal 10 bulan April kemarin kita mengadakan Paskah, yaitu tanggal merah Paskah, kematian Tuhan Yesus, dan hari Minggunya kebangkitan Tuhan Yesus. Kurang lebih hampir 1 bulan kita melewati momen itu atau perayaan Paskah itu sendiri. Tetapi kita belajar bagaimana setelah kebangkitan Tuhan Yesus selama 40 hari Tuhan Yesus menyempatkan waktu untuk berjumpa kepada murid-muridnya. Amin. Dan kita juga mengimani pada hari ini, pada saat ini Tuhan juga menyempatkan waktunya seumur hidup bersama dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama buka di dalam kitab Matius. Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat ke-20. Ya, yang di rumah bisa mungkin cari-cari Alkitabnya dulu, dibuka ya. Oke, Matius 28 ayat pertama. Judul perikopnya yaitu kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Cukup stop di ayat yang keempat, Bapak Ibu. Jadi ceritanya seperti ini. Tuhan Yesus disalib itu hari Jumat, ya. Makanya kita sering mengatakan hari Jumat Agung, hari Jumat. Kalau kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu atau sampai sekarang di Israel sana, Bapak Ibu ya, belum pernah ke sana, ya, pengen ke sana, ya saya juga pengen, Bapak Ibu ya. Hari Sabtu mereka di sana itu hari Sabtu dinamakan yaitu hari Sabat, yaitu hari perhentian untuk bekerja. Hari yang mereka khususkan untuk Tuhan. Jadi agenda jalan-jalan, mungkin lembur di pabrik itu nggak ada, Bapak Ibu ya. Dan pada hari Sabtu di Israel sana tidak ada. Atau apalagi tradisi Yahudi, bahwa dosen saya pernah cerita, lift pada waktu itu dosen saya ke sana pas hari Sabtu juga. Jadi dosen saya itu ceritanya mau turun ke lantai, dari lantai berapa ya, tinggi, mau turun itu mau naik lift nggak bisa, dimatikan, Bapak Ibu. Listrik dimatikan. Karena apa? Yang penjaga di tempat itu ngomong, karena ini hari Sabat, Pak, jadi lift tidak bisa digunakan. Sampai sebegitunya loh, Bapak Ibu. Lift aja tidak boleh bekerja, lift libur, listrik libur, semuanya libur. Jadi hari Sabtu itu mereka mengkhususkan hari untuk Tuhan. Orang tradisi orang Yahudi atau di Israel sana. Dan di sini ketika Tuhan Yesus disalib hari Jumat, hari Jumat itu ceritanya mau surup ya, Bapak Ibu, mau jam 6, ceritanya mau sore, sudah mau maghrib ya kalau di sini ya, udah matahari mau tenggelam. Dan di situ tentara Romawi segera mereka harus menurunkan mayat Tuhan Yesus
dan tentara Romawi berunding apakah Tuhan Yesus ini sudah meninggal atau masih hidup. Dan di situ dikatakan sepertujuan mereka berunding, mereka rembuk diskusi, dan akhirnya mereka memutuskan coba kita patahkan kakinya. Supaya apa? Kalau pada waktu itu disalib, supaya kakinya itu tidak menjadi tumpuan. Jadi ketika mereka bernapas masih bisa agak lega. Ceritanya seperti itu. Jadi ketika kakinya dipatahkan, itu langsung lemas, sendi-sendinya langsung turun semuanya. Jadi mempercepat proses kematian. Jadi Tuhan Yesus beserta 2 orang penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan. Pada waktu itu ceritanya tentara Romawi menganggap, oh, Tuhan Yesus sudah mati, ini sudah mati. Makanya mereka hanya menusuk lambung atau rusuk daripada Tuhan Yesus dan mengeluarkan air dan darah. Itu tercatat di dalam perjanjian lama bahwa kakinya Tuhan Yesus itu tidak akan pernah dipatahkan oleh tentara Romawi. Itu janji Tuhan, karena tumpuan kaki itu yang menjadi dasar kekuatan. Kalau kita umpamakan seperti itu, tidak dipatahkan Bapak Ibu. Jadi kedua penjahat kanan kiri Yesus itu dipatahkan karena masih hidup, tetapi Tuhan Yesus sudah wafat pada waktu itu. Dan mayat Yesus segera diturunkan karena mereka ingin siap-siap. Tentara Romawi ini mereka ingin siap-siap. Mereka mempersiapkan bahan makanan, mereka mempersiapkan olahan makanan yang akan mereka masak di rumah. Jadi mereka itu bersiap-siap, yang dagang itu gendang bukut ya. Jadi tentara Romawi pada waktu itu, ayo dan cepet, ini selak bojoku ngejak belanja, ini selak anakku terkeles dan jemput anakku. Jadi pada waktu itu mereka agak terburu-buru. Jadi ketika mereka mau menurunkan mayat Yesus, mereka ayo cepet, besok hari Sabat loh, besok libur tanggal merah ya, kita nggak boleh menguburkan mayat Yesus besok, nggak boleh, harus sekarang. Dan ketika itu singkat cerita mayat Yesus dikuburkan, yaitu yang menerima jenazah Tuhan Yesus adalah Yusuf Arimatea. Ya, jadi dia adalah seorang yang cukup kaya juga. Dia punya tanah kubur yang masih kosong. Jadi pada waktu itu kuburannya modelnya nggak seperti Sarian atau di Ngaben ya Bapak, atau dibakar, tidak, dikremasi tidak, tapi diletakkan seperti di atas bukit seperti goa, dan mayat Yesus dilumuri formalin ya kalau kita katakan, tetapi di saat itu dilumuri rempah-rempah ya, minyak wangi supaya tidak bau busuk. Jadi dimasukkan ke dalam gua. Dan di situ Maria ini kita kembali ke sini. Maria Magdalena ini dengan di ayat yang pertama ini, setelah hari Sabat lewat ya, ini jadi Sabtu udah lewat nih ya. Menjelang penyingsingnya fajar pagi hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi mereka, 2 perempuan ini, mereka menengok kubur Yesus karena mereka belum sempat, karena mereka hari Sabtu tidak boleh untuk datang ke berziarah atau mengunjungi makam, itu nggak boleh. Makanya mereka datang hari Minggu pagi. Ketika Minggu pagi mereka tuh berpikir di tengah perjalanan, nanti yang gulingkan batu siapa ya? Nanti saya alasan kepada 2 tentara yang badannya besar kekar itu nanti gimana ya? Boleh gak ya? Karena dijaga Bapak Ibu. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus pernah ngomong, saya akan bangkit di hari yang ketiga. Makanya tentara Romawi dan Pontius Pilatus dan para jajaran yang tua-tua pada waktu itu, mereka berinisiatif untuk menjaga makam Tuhan Yesus. Makanya dijaga oleh 2 tentara atau 2 serdadu yang gagah perkasa, Bapak Ibu, diutus ke sana untuk menjaga makam Yesus. Dan setelah itu di sini ada gempa bumi yang hebat terjadi, maka seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu, kedua tentara yang sangat gagah perkasa, waktu mereka jaga mayat Yesus, kubur Yesus ya, malaikat Tuhan turun Bapak Ibu ya, dengan kilat dan dengan gemuruh Bapak Ibu, datang jember, menyambar dan menggulingkan batu Bapak Ibu. Dan malaikat ini agak action Bapak Ibu, dia duduk di atas batu, wajahnya berkilau, rambutnya tiba-tiba Bapak Ibu duduk di atas batu ya. Ini wajah seperti saya. Ya, wajahnya di sini wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini loh, malaikat Tuhan aja gaya loh Bapak Ibu, di atas batu duduk sebentar ya. Iya, capek Bapak Ibu ya kalau nonton film-film action itu ya, habis
mukul musuhnya kalah itu lah lagi gunanya rambut ya, yang diperagakan mungkin seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang mati, takut. Siap Bapak Ibu nonton malaikat yang Tuhan utus. Dan di sini penjaga itu kabur Bapak Ibu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Stop. Ayat 10. Nah, ini yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini apa Bapak Ibu? Ada 3 hal yang mereka lakukan, yaitu yang pertama mereka melihat, dan yang kedua mereka mendengar, dan yang ketiga mereka memberitakan Bapak Ibu. Ya, mereka melihat, mereka mendengar, dan yang ketiga mereka memberitakan. Mereka melihat ada batu yang besar digulingkan oleh malaikat, dan yang kedua yang mereka mendengar dari cerita malaikat yang diutus Tuhan itu tadi. Yang ketiga mereka memberitahukan, mereka segera. Di sini dikatakan Maria lari dengan rasa takut dan sukacita campur aduk Bapak Ibu. Wah, bingung ini, Tuhan Yesus ibadah ini, wah jian benar ini, wah lari Bapak Ibu. Mungkin pada waktu itu ada tukang becak yang sedang kayu becaknya itu lari. Maria itu dari samping itu, betul biar ini ya, karena itu bercampur aduk rasanya. Wah, indang cepat-cepat indang, orang lain mendengarkan ini, dan orang lain melihat, dan orang lain menyaksikan. Ini loh Bapak Ibu, karena orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang memberitakan itu, perasaannya mereka itu takut, bingung, dan campur aduk dengan senang. Amin Bapak Ibu, senang Bapak Ibu. Kita pernah nggak merasakan kekhawatiran? Kita pernah nggak merasakan kebingungan dalam kehidupan apapun itu? Tetapi ingat, ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, perasaan kita juga campur aduk sama seperti Maria Magdalena. Dia bergegas untuk memberitakan kepada banyak orang, ini loh Tuhanku, ini loh Yesus bangkit. Dia bangkit. Di ayat yang ke-11, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari imam kepala, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ini serdadu-serdadu yang kabur tadi ya Bapak Ibu, nonton malaikat takut, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Dan di sini mahkamah agama Bapak Ibu, mahkamah agama ya. Ini mereka di judulnya itu, label mereka itu mahkamah agama. Tetapi mereka memanipulasi sedemikian rupa. Mereka membuat skenario.
Jadi mereka tahu, mahkamah agama dan tua-tua itu mereka pernah mendengar bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Makanya mereka membuat skenario, ada penjaga di situ, batunya digulingkan. Kamu ngomong apa, kamu ketiduran. Pada waktu itu murid-murid langsung action dan lain sebagainya. Ini membuat skenario pintar sekali Bapak Ibu ya. Janganlah kita seperti orang tua-tua Yahudi yang dimana tidak suka dengan kabar Yesus bangkit, Yesus bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan Yesus bangkit dari antara maut. Nah ini loh Bapak Ibu, bahwa dimana ada beberapa orang juga yang pertama mereka mendengar, dan yang kedua mereka menolak. Kalau bedanya Maria tadi, lihat, mendengar, dan memberitakan. Tetapi orang yang berbanding terbalik, yaitu tua-tua atau mahkamah agama sendiri, malah mereka mengatakan bahwa mereka itu mendengar. Mereka mendengar dari kesaksian dua orang penjaga itu, mereka mendengar, tetapi mereka menolak semuanya itu. Mereka menolak dan mereka mencoba untuk memutar balikan cerita, memutar balikan fakta. Bapak Ibu, ini yang terjadi, bahwa di mana bangsa kita, di mana masyarakat, mungkin kita sendiri mengalami hal-hal yang sedemikian rupa. Ada mahkamah-mahkamah agama yang menghadiri kita, mungkin ada yang membalikan fakta, mungkin ada yang nggak suka, mungkin ada yang kontra dengan kita. Ya ini yang Tuhan Yesus juga rasakan pada waktu Yesus bangkit. Ini Yesus benar-benar bangkit, tetapi ada penolakan, masih tetap ada penolakan. Bahwa kedua penjaga itu tadi, mereka disuap untuk ngomong dengan tidak sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi gagasan atau menjadi pegangan kita, bagaimana kita melihat, dan yang kedua kita mendengar, dan yang ketiga kita memberitakan di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah goncangan seperti ini, kita menyaksikan, kita harus memberitakan, kita harus mendengar apa yang harus kita dengar. Firman Tuhan itu yang menjadi pegangan kita. Amin Bapak Ibu. Itu firman Tuhan yang hidup. Ini dikatakan dalam ayat yang terakhir, jangan takut bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Itu Tuhan berbicara pada murid-muridnya, tenang ya. Ketika Tuhan Yesus berada di antara murid-murid ke-11 murid Tuhan Yesus, mereka mungkin mengalami gejolak dalam hati, pikiran mereka nggak tenang karena mereka adalah mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi di sini Tuhan menenangkan mereka dengan pernyataan. Yesus mengeluarkan pernyataan, yaitu tenanglah, jangan khawatir, dan ketahuilah. Di sini dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu Bapak Ibu? Pertanyaannya, ataukah sekarang ini, ataukah mungkin tahun 2020 ini kita menginjak? Mungkin ketika kita melihat berita di mana-mana, apakah ini sudah akhir zaman? Pertanyaannya, Tuhan menyertai enggak? Tuhan menyertai enggak dalam kehidupan kita? Kalau kita masih protes, itu kok ada pendeta yang mati ya Mas ya, ada pelayan Tuhan yang mati ya Mas ya, banyak dokter yang namanya Timotius, yang namanya Yohanes, yang namanya Filipus itu meninggal Mas. Kok banyak yang Kristen ya Mas ya? Katanya Tuhan mengasihi, katanya negara Italia itu negara produksi Kristen terbanyak, katanya Eropa itu menyembah Tuhannya kuat, tetapi kok mereka korbannya terbanyak sedunia Mas. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita melihat hal seperti itu, urusan mati dan hidup, urusan mati dan bagaimana caranya mati itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita, yaitu di saat kita masih hidup, kita menyatakan firman Tuhan. Amin. Kita ini loh, kalau murid-murid Tuhan itu semuanya matinya terus Bapak Ibu, disalib terbalik, digoreng, dibakar, dikuliti. Apakah itu berdosa? Apakah itu dikutuk Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Mati itu urusannya Tuhan. Bagaimana caranya mati itu urusannya Tuhan. Mau kena corona lah, mau kena ditabrak semut lah, mau ke lidi penlarut, itu terserah. Itu urusannya Tuhan. Yang menjadi ranah kita itu bukan menjadi ranah bagaimana caranya manusia itu mati dengan cara apa? Bukan. Yang menjadi ranah kita di saat kita masih hidup, diberikan kesempatan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yang menjadi ranah kita itu bukan ranah kematian. Itu terserah Tuhan. Mau mati kena corona, mau mati ketabrak semut, mau mati keliling penlarut, itu terserah Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Yang menjadi urusan kita ini loh, di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa
muridku, titik, udah terserah. Nggak mau tahu caranya matinya gimana, entah itu sakit, entah itu apalah, itu terserah. Ya, kalau kita ngomong dulu mas, kok yang meninggal kok kebanyakan orang-orang Kristen ya mas, nggak apa-apa, malah puji Tuhan kan? Ya, oh itu berarti dikutuk Tuhan ya, Tuhan nggak sayang ya? Tidak, bukan. Yang menjadi urusan kita itu bukan kematian, yang menjadi urusan kita itu selama hidup ini. Kita melakukan firman Tuhan. Kalau urusan mati caranya bagaimana, di usia berapa, mungkin dengan punya masalah apa, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita ini loh. Jadi karena semua bangsa muridku dan baptislah dalam namaku. Amin Bapak Ibu, setuju? Amin. Nah, ini loh, ini pegangan firman Tuhan yang harus kita hidupi dan harus kita syukuri. Ini janji Tuhan. Ini Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Kalau pemberontak itu sampai kapanpun masih ada, tetap ada, dan bahkan itu harus ada Bapak Ibu. Seperti Pontius Pilatus, mungkin tua-tua, seperti orang-orang Yahudi ini, mungkin mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri, tetapi tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu kita mau menjadi versi yang mana? Seperti Maria atau seperti tua-tua Yahudi atau mahkamah agama? Malah yang menyalib Tuhan Yesus itu agama, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu pemerintahan, orang-orang elit ya, berpendidikan tinggi, memiliki ilmu pengetahuan yang di batas rata-rata, di atas rata-rata, tetapi tidak memiliki etika dan tidak memiliki iman terutama. Amin Bapak Ibu, banggalah, mengucap syukurlah karena kita masih memiliki iman percaya kepada Tuhan sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu, itu yang menjadi modal kita, itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menjadikan kita tetap hidup dan kita tetap bersyukur sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalammu untuk dimengerti, sungguh sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan, yang kau pikirkan denganku, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita akan sama-sama menaikkan tangan kita, baik Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini, dan kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar itu menjadikan dasar untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur terlebih dahulu buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang dimana Tuhan telah menaburkan kepada kami sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Celebi Yesus Raja ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Mas Yuda yang telah membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai terus, Tuhan bawa sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, biar semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan, melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Bahkan di mana saja Tuhan izinkan untuk Tuhan melayani dia, untuk melayani Engkau Bapa. Dan di mana pada saat pagi hari ini kami sidang jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Tidak ada di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan bawa kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu yang melimpah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar,
Kami memiliki pengharapan yang kuat, kami memiliki iman yang kuat. Kami terus mengandalkan Engkau sebagai dasar pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di mana para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah memberikan waktunya untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka. Apa yang mereka lakukan Tuhan tidak akan sia-sia, tapi Tuhan selalu memperhitungkan yang terbaik apa yang telah sidang jemaat mengerjakan dan mereka layani di tempat ini. Terima kasih. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing atau sidang jemaat yang ada di rumah, di mana kami berdoa Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan bagian yang ada di tempat ini. Biar apa yang kami berikan Tuhan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat kasih karunia, kemurahan dan pertolongan-Mu menyertai mereka di dalam setiap usaha pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, bahkan iman mereka semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih yang ada di tempat ini boleh mengangkat tangan dan pulang, dan yang ada di rumah juga mengangkat tangan. Oh, menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat pertolongan menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha dan Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mohon maaf. Tiba tepatnya hari kemarin tanggal 9 Mei itu hari jadinya Bapak Isaka, Bapak Pendeta kita yang sudah berumur 49. Mohon doanya, nanti mohon dengan Bapak Hino untuk mendoakan Bapak Pendeta kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama sidang jemaat-Mu di gereja-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas berkat anugerah penyertaan Tuhan yang selalu ada Tuhan, yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan keadaan Tuhan yang sekarang mungkin kami merasa Tuhan
terjepit situasi kondisi yang Tuhan begitu mengerikan mungkin bagi dunia itu. Tetapi kami bersyukur bahwa Allah Tuhan Yesus yang selalu beri kekuatan dan kemampuan dan keberanian untuk menghadapi segala sesuatunya. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Blasius Saka Tuhan, yang dimana Tuhan 49 tahun yang lalu Tuhan hadir dan sekarang menjadi hamba-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Berkati Bapak Gembala Tuhan dan hikmat daripada Engkau, kemampuan, kesetiaan, sederhanaan, dan begitu Tuhan melayani di dalam gereja-Mu Tuhan. Sebagai gembala yang mengarahkan kami semua untuk menuju kesempurnaan kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, rumah tangganya, keluarganya, keuangannya, dan semuanya Tuhan memberkati. Semakin hari semakin kuat, semakin indah, semakin berkenan di hati Allah dan berkenan di hati manusia. Kembali memberi kekuatan dan kemampuan Tuhan, sehingga benar-benar pelayanannya murni dan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, sehingga bisa mengarahkan kami sebagai anak-anak rohaninya menjadi dewasa di dalam iman dan bertindak yang benar dan yang baik di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan untuk menjadikan bangsa mulia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati semakin hari semakin indah dan bagi semangat menghadapi kami semua. Karena Bapak Gembala kami tahu dengan kerendahan hatinya juga Engkau memberkati para Tuhan, anak-anak-Mu semuanya, para pelayan-pelayan-Mu semua, supaya menurut apa yang dikehendaki oleh Bapak Gembala kami untuk menjadikan Tuhan jemaat-Mu semakin dewasa di dalam iman setiap hari. Terima kasih dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus minta syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin.